Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah barokah ini, dan juga dapat menjadi wasilah bagi kita mendapatkan syafaatnya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita baca kitab hikam yang sudah sampai nomor 3. Hikmah yang nomor 3 ini memiliki kaitan erat dengan hikmah yang nomor 2. Kalau kemarin hikmah nomor 2 kita diajari 2 makom manusia. Yang pertama adalah makom tajrid, yang kedua adalah makom asbab. Karena kita hampir semua masuk berada dalam makom asbab yang memiliki semua tanggungan, memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan melayani masyarakat. Jadi di makom asbab ini kita punya istri, kita harus juga bertanggung jawab, melayani dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ada banyak orang yang ketika masuk dalam makom asbab, dia berusaha untuk tanggung jawab, kerja terus sampai kemudian lupa kepada kaidah-kaidah syariah. Setelah kaya kemudian menganggap bahwa asbab usahanya yang menjadikan dirinya kaya. Ini yang kemudian dipagari oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan hikmah yang nomor 3. Hikmah nomor 3 itu sawabikul himami la tahriku aswarul akdar. Sawabikul himami, kekuatan atau himmah, keinginan atau cita-cita. Jadi cita-cita, setiap manusia itu punya cita-cita, punya keinginan. Makanya sawabikul himam ini bukan hanya sekedar cita-cita, bukan hanya sekedar niat. Kalau hanya niat biasa atau cita-cita biasa itu untuk mengerjakan dan meraih cita-cita itu tidak ada motivasi yang besar. Tapi di dalam pasal ini, dalam hikmah ini kemudian disebutkan sawabikul himam, cita-cita yang kuat, keinginan yang kuat, usaha yang kuat. Makanya kemudian sawabikul himam itu disebut juga dengan quwwatun niyah wa quwwatul azimah, kekuatan cita-cita seorang. Kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, pasti kita berusaha untuk mencapai cita-cita itu, berusaha untuk mengejar cita-cita itu. Maka keinginan yang kuat ini kemudian melahirkan 3 hal. Yang pertama adalah al-kasbu, usaha. Orang kalau ingin kaya, kerja. Kalau dia ingin alim, maka dia belajar. Kalau ingin apapun, pasti berusaha. Karena dengan usaha itu adalah sebab. Sebab, bukan tujuan. Yang penting manusia itu usaha.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita itu, porsi kita itu berusaha. Yang menentukan itu adalah Allah. Akhirnya itu adalah Allah. Maka kekuatan apapun di dalam diri kita, keinginan seperti apapun, usaha seperti apapun, itu tidak akan pernah mengoyak dinding atau melampaui dinding-dinding takdir. Kita itu pingin kaya, boleh. Berusaha untuk menjadi orang kaya, boleh. Tapi banyak manusia yang berusaha untuk menjadi kaya, tapi tidak pernah menjadi kaya. Kenapa? Karena usaha itu harus sesuai dengan takdirnya. Kalau ditakdirkan kemudian punya kaya, maka seluruh usahanya akan berbarengan dengan takdir Allah dan mengantarkan dirinya untuk meraih kekayaan itu. Tapi kalau kemudian usaha itu ditakdirkan tidak kaya, maka setiap usaha yang kita lakukan itu tidak berbarengan dengan takdir Allah. Makanya kekuatan seperti apapun yang kita miliki, usaha seperti apapun, tidak akan pernah bisa melampaui kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah. Gak akan pernah bisa. Tapi jangan kemudian beranggapan saya ditakdirkan miskin, sudah saya nggak bekerja. Itu juga tidak bisa. Tidak bisa. Karena porsi kita itu adalah sebab porsi kita itu kerja, dan kita tidak pernah tahu apakah kita itu ditakdirkan miskin atau kaya. Kita ditakdirkan masuk surga suatu saat nanti, atau kita ditakdirkan masuk neraka, kita pun juga tidak pernah tahu. Karena porsi kita adalah asbab, yang menentukan kita adalah Allah. Mau dimasukkan ke neraka, kersane Allah, bukan kersanya kita, bukan keinginan kita. Karena kita itu adalah asbab, kita itu hanya sekedar melakukan apa yang sudah digariskan oleh Allah. Setelah punya keinginan yang kuat, yang pertama akan muncul usaha. Yang kedua adalah kalau kemudian di malam hari akan muncul dengan doa. Kan ada beberapa hadis itu yang mengatakan doa itu akan merubah takdir seseorang. Doa itu juga takdir. Doa itu adalah bagian dari garis yang ditentukan oleh Allah, karena sebab itulah kemudian Allah mengabulkan. Bukan gara-gara doanya, tapi gara-gara Allah mengabulkan doa. Itu kalau doa. Jadi kalau kita punya keinginan itu pasti berdoa, kita pasti berusaha. Yang ketiga adalah yang paling penting, tawajuh. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar doa setelah sholat, tapi di dalam proses dzikir yang model seperti ini pun juga disebut dengan tawajuh. Terus kita berzikir kepada Allah, terus kita mendekatkan diri kepada Allah, karena kita sama-sama tidak pernah tahu apakah kemudian kita diletakkan dalam porsi yang baik, apakah kita diletakkan dalam porsi yang tidak baik. Apakah kita berada di surganya Allah, apakah kita berada di neraka, kita nggak pernah tahu. Karena itu hak prerogatif Allah, bukan sebab dari apa yang kita lakukan. Itu yang ingin dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. La yasulu kullu minha idza aradal aqdar li'anna min jumlatil asbab. Kalau usaha kita itu tidak pernah sesuai dengan takdir, tidak sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, mesti ada aja. Mesti ada aja.
Makanya hidup itu gampang. Sesuatu yang sulit itu kemungkinan. Ini bukan mendahului Allah, tapi kemungkinan kalau tidak diridhoi Allah itu sulit. Sulit. Jadi kalau kita pergi ke klub itu bukan sesuatu yang tidak sulit. Kita harus beli tiket, kita harus ngeluarin uang dan lain sebagainya. Tapi sesuatu yang sulit itu kadang digemari oleh orang. Jadi kalau kita kemudian berusaha untuk melihat diri kita, semua manusia, kalau katanya orang Jawa itu, manusia itu mau wayange, apa jarine dalang, kan begitu. Apa katanya dalang? Apa katanya pangeran? Allah yang meletakkan diri kita dalam porsi baik, Allah yang meletakkan diri kita menjadi kaya, Allah yang meletakkan kita menjadi miskin. Tugas kita adalah menjalani apa yang diberikan oleh Allah. Gak usah ngersulo. Karena ada banyak asbab usaha, doa, dan tawajuh begini. Sampai tawajuh begini, zikir-zikir terus kemudian mikir, wah ini pasti masuk surga. Enggak. Tapi paling tidak kita berusaha untuk menjadi manusia yang baik. Kalau seandainya suatu saat kita ditakdirkan oleh Allah tidak baik, berarti neraka. Itu sudah kersane Allah, bukan kersanya kita. Maka sebab itu manik takodah anal asbab asirun fawa fasik. Siapa orang yang memiliki satu keyakinan bahwa asbab usaha kita, doa kita itu berbekas dan menentukan kepada keinginan kita, maka itu adalah orang fasik. Banyak toh kita kaya gara-gara kerja. Begitu kan di masyarakat. Kita kaya gara-gara kerja, kita makan gara-gara beli. Padahal kita beli, kita bekerja itu asbab. Orang yang melakukan seperti itu, yang bisa mengatakan seperti itu adalah orang-orang fasik. Kenapa? Karena asbab itu adalah sesuatu yang perantara saja. Asbab itu hanya perantara, bukan yang lain. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini ini bukan Allah tidak tahu. Allah tahu. Maka itu yang kemudian nanti kita sebut dengan kodok. Pembahasannya kan kodok kodar ini. Tapi sebelum masuk kodok kodar, saya ingin mengatakan ada 4 manusia ketika melihat asbab itu, melihat usaha kasab, berusaha ya. Lah pengin cewekan yo harus mendekati, pengin nikah maksudnya harus mendekati Pak Bibit. Kalau pengin kaya yo harus kerja. Semuanya itu adalah asbab dan itu bukan sesuatu yang harus terjadi. Bukannya harus, karena itu adalah posisi yang harus kita lakukan. Bagaimana orang melihat di dalam persoalan asbab ini? Mayaral rizqa minallah wa minal kasbi fawas musyrikun. Aku yang ngerti kalau rezeki itu dari Allah. Tapi kalau tidak usaha, gak dapat toh? Gak dapat. Kalau saya bangun rumah itu saya tahu dari rezeki dari Allah, tapi kalau saya tidak berusaha tidak dapat. Berarti 2 hal yang diandalkan kan, satu Allah, yang kedua adalah usaha. Siapakah mereka? Kalau dalam kitab ini kemudian disebutkan bahwa musyrikun, orang yang musyrik. Tapi banyak kan? Begitu tuh di masyarakat. Bukan musyrikun dalam bentuk kelihatan, bukan. Tapi itu adalah musyrikun khafiyun, musyrik yang berada dalam hati. Kok bisa dikatakan musyrik? Dia menyamakan Allah dengan usahanya. Ya toh? Jadi menyekutukan Allah itu bukan hanya sekedar menyekutukan Allah dengan Allah yang lain, bukan. Menyekutukan Allah dengan yang lain, termasuk usaha kita, itu juga bagian dari musyrik.
Ini, tapi ini marak kan? Ini marak. Ini marak. Maka itu yang kemudian disebut dengan musyrikun khafiyun. Musyrik yang tidak kelihatan. Musyrik yang berada dalam hati. Siapa yang menentukan? Ya Allah. Apakah kemudian kita adalah hamba? Apakah kita diakui oleh Allah? Itu urusan Allah. Yang penting kita berjalan pada syariat yang benar dan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah mayyarur rizqa minallah wala yadri ayyutahu amla fawa munafik. Jadi ada satu golongan lain yang mengatakan rezeki itu dari Allah. Kadang kan kita ragu, betulkah dari Allah? Benar enggak dari Allah? Banyak toh? Benarkah dari Allah? Atau jangan-jangan dari teman kita? Atau jangan-jangan dari bos kita? Atau jangan-jangan dari siapa? Banyak kan? Keraguan-keraguan seperti itu. Apalagi sampai kemudian mengatakan ini rezeki bukan dari Allah, tapi ini rezeki dari orang, dari bos. Wah, itu parah. Ini ragu saja bahwa rezeki itu dari Allah atau tidak. Itu adalah orang munafik. Karena dia sudah tahu betul bahwa rezeki itu semuanya itu dari Allah. Tapi keraguan kita untuk mengingkari itu kan bagian dari sifat munafik. Oke? Ditoto hati ini mulai saya ini. Semuanya itu kersane Allah. Semuanya itu dari Allah. Seandainya pun sampai makan pisang dari Allah, sekalipun melalui masih jauh, tapi semuanya dari Allah. Nah, yang ketiga adalah mayyarur rizqa minallah wa la yu'addi haqqahu wa ma'siyatuhu fa huwa fasik. Jadi orang itu menganggap bahwa rizki itu dari Allah. Wa la yu'addi haqqahu, dan tidak pernah memberikan hak rizki ya. Haknya rizki. Haknya rizki ini begini, kalau hitung-hitungan sederhananya. Dalam satu bulan kita dapat gaji berapa? Katakanlah 3 juta. Kalau 3 juta, gaji setiap bulan kita dapat, dalam satu waktu atau 2 waktu, kita mendapatkan lebih dari 3 juta. Katakanlah 4 juta. Lebih 1 juta kan? Kalau 1 juta itu kalau ditaruh ke kita, tetap kita ambil, maka itu akan menjadi tidak baik. Kasihkan sama orang. Kasihkan sama orang yang membutuhkan. Itu lebih baik. itu lebih baik. Selain pada aturan-aturan zakat dan lain sebagainya. Tapi dalam ilmu tasawuf begitu. Wala yu'addi haqqahu wa ma'siyatuhu fa huwa fasik. Apa yang kemudian terjadi kalau kemudian tidak pernah memberikan haknya rezeki itu, kita pasti akan melakukan sesuatu yang maksiat. Aneh-aneh. Gak ada barang yang kita ambil diperoleh dari maksiat, dari yang tidak haram, mesti larinya ke haram itu. Mesti larinya ke maksiat. Syukur-syukur kalau hanya kepada kita. Kalau pada anak turun kita, naudzubillah. Makanya dulu pesannya orang tua itu sederhana, tapi luar biasa. Nah kalau tapi jangan pernah memberikan keluarga dengan uang yang haram. Kalau Anda mau nakal, Anda mau rusak, silahkan Anda rusak, tapi jangan pernah merusak kepada keluarga. Sampai segitunya.
Dan itu yang kemudian di dalam Al-Quran dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dari api neraka, dari keharaman, dan juga anak turunmu. Itu yang penting. Karena pasti sesuatu yang tidak pernah kita berikan haknya, itu maksiat. Apalagi barang yang didapat dari maksiat.